Guys, ketemu lagi bersama saya Mona Fitriani dalam YouTube Kita Channel. Ada yang tahu kali ini kita akan bahas apa? Oke, kali ini kita akan membahas dan mengenal unsur-unsur pajak yang berlaku di Indonesia, di mana yang akan kita dapatkan setelah kita mengetahui unsur-unsur pajak akan memudahkan kita, khususnya wajib pajak, dalam menangani atau bahkan menggunakan fasilitas tentang perpajakan, sehingga kita tidak ketinggalan apapun itu yang berkaitan dengan pajak. Istilah pajak pasti kalian sering banget kan dengar. Contoh sederhananya saja deh, ketika kita membeli barang atau makanan, pasti di setiap struk makanan atau makanan yang kita beli di situ, kita akan melihat PPN atau biaya PPN dalam struk belanja tersebut. Nah, PPN inilah yang pajak yang harus kita bayarkan kepada restoran, tempat berbelanja, dan lain-lain. Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, ini benar. Perpajakan sifatnya memaksa karena setiap transaksi yang kita lakukan pasti akan dikenakan pajak. Entah itu berbelanja di supermarket, makan di restoran, membeli baju, atau bahkan membeli tiket bioskop. Pemungutannya tidak sembarangan karena pajak diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, semua aturan perpajakan, seperti beberapa tarif pajak yang harus dibayar dalam transaksi, juga diatur oleh undang-undang, sehingga aturan ini jelas dan berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Oh iya, pasti dari kalian juga pernah nanya atau orang lain menanyakan buat apa sih kita bayar pajak? Nah, dari pembayaran pajak yang kita bayarkan ini memiliki dampak yang sifatnya jangka panjang, atau bahasa mudahnya kita nggak bisa merasakan apa yang kita dapatkan setelah kita membayar pajak. Jadi, nggak langsung tetap di kemudian hari ya. Contohnya fasilitas yang ada di sekitar kita seperti jalan tol, rumah sakit, trotoar, dan lain-lain. Jadi pajak yang kita bayar, kita juga merasakannya ya. Jadi, jika wajib pajak belum merasa melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, yuk, tujuannya juga buat kebaikan kita kok. Secara garis besar, unsur perpajakan Indonesia terbagi menjadi 4 kategori, yaitu subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan terakhir tarif pajak. Unsur pertama perpajakan Indonesia adalah subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau organisasi yang perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Subjek pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang tergolong sebagai subjek pajak negeri, diantaranya meliputi: pertama, orang pribadi baik yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau bertempat tinggal di Indonesia selama 1 tahun pajak dan bermaksud untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua, harta yang belum terbagikan karena dianggap sebagai pengganti ahli waris sampai nanti harta warisan itu dibagi-bagi. Yang ketiga, badan. Dan yang keempat, bentuk usaha tetap. Sedangkan subjek pajak luar negeri meliputi orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia dan badan yang tidak berdomisili di Indonesia, termasuk badan yang melakukan usaha tetap atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak disebut sebagai unsur pajak pertama karena tanpa subjek pajak, siklus pajak di Indonesia tidak akan berjalan. Hal ini karena perpajakan hanya dapat dipungut kepada wajib pajak, bukan atas barang atau jasa. Unsur kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah wajib pajak yang sudah berkewajiban dan dianggap memenuhi syarat untuk membayar pajak. Mereka menanggung beban pajak dan harus membayar. Jika tidak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi atau denda yang ditentukan oleh pemerintah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, barang dan jasa, bukan milik wajib pajak, karena tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Orang pribadi atau badan yang menyediakan barang dan jasa merupakan pihak yang dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Unsur ketiga yaitu objek pajak. Berbicara tentang unsur pajak Indonesia tentu tidak lengkap, apalagi objek pajaknya. Apa yang dimaksud dengan objek pajak? Seperti yang Anda ketahui, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang perlu memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, objek pajak ini adalah objek atau jasa yang harus dibayar. Katakanlah Anda memiliki penghasilan. Jika seluruh penghasilan dalam 1 tahun tersebut dikenakan pajak, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Sebagai wajib pajak, Anda juga wajib membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan ini. Unsur pajak Indonesia yang terakhir adalah tarif pajak. Jika tadi kita sudah mengetahui apa itu subjek pajak dan objek pajak, maka di sini tarif pajak berperan sebagai besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
atas benda atau jasa yang terbebani pajak dalam objek pajak. Besaran tarif pajak sangat variatif dan umumnya berbeda satu sama lain. Lalu, bagaimana cara menentukan besaran tarif pajak? Besaran tarif pajak sangat variatif dan umumnya berbeda satu sama lain. Lalu, bagaimana cara menentukan besaran tarif pajak? Besaran tarif pajak beserta aturan lain yang berhubungan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Biasanya, besaran tarif pajak ditentukan menggunakan rumus persentase. Artinya, nominal tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalah sekian persen dari total harga objek pajak. Semoga informasi mengenai unsur-unsur pajak di Indonesia ini bisa membantu wajib pajak yang menonton ya. Mungkin segitu saja informasi yang saya sampaikan kali ini. Yuk kita dukung selalu pemerintah dalam upaya membangun perekonomian Indonesia dalam bidang perpajakan. Salam pajak, salam IKP.